Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang masalah Idul Fitri, baik dari segi filosofinya dan juga apa tindak lanjut daripada lulusan Ramadan. Jadi alumni Ramadan itu apa yang harus dilakukan nanti. Yang pertama yang perlu saya tegaskan di sini tentang masalah Idul Fitri. Jadi Idul Fitri kan terkenal dengan hari raya Idul Fitri. Id itu hari raya Al-Fitri. Dalam bahasa Arab itu Id itu kata ulama bahwa Id itu diambil daripada al-aud. Jadi aud Id itu sama artinya. Artinya apa? At-tikrar. Mengapa? Mengapa Id itu dikatakan at-tikrar atau hal-hal yang berulang-ulang maksudnya. Yusamma idan li'annahu ya'udu 'ala nas bil farah was surur fi kulli amin. Jadi dikatakan mengapa Idul Fitri dikatakan Id berulang karena memang tiap tahun eh, pelaksanaan Lebaran ini diulang-ulang terus dan itu eh, dalam konteks kebahagiaan dan eh, apa, perayaan hari raya umat Islam. Jadi dikatakan Id pengulangan karena manusia umat Islam terutama di sini maksudnya adalah merasakan kebahagiaan dan kegembiraan yang yang spektakuler pada tiap tahun diulang-ulang terus. Yang kedua itu ada yang mengatakan dari al-adah atau al-i'tiyad li'anna nas ya'tadun al-ihtifal bihi wa yumarisunahu bisuratin mutakarrirah. Jadi dikatakan Id karena eh, menjadi kebiasaan tiap tahun umat Islam itu merayakan eh, hari Idul Fitri ini secara berulang-ulang setiap tahun. Al-Fitri itu kalau dalam kajian-kajian bahasa Arab itu tadi minal iftar wa huwa Jadi fitri itu berbuka berarti berbuka. Lawan daripada asyam. Asyam itu kan menahan dari makan, kemudian berbuka untuk makan kembali gitu maksudnya. Karena memang ketika sudah satu Syawal itu memang umat Islam tidak puasa lagi, sudah berbuka. Itu makanya dikatakan Idul Fitri. Ada yang lebih eh, pemahaman yang bermakna bahwa dikatakan Idul Fitri karena itu Al-Fitri dikatakan Al-Fitrah ta'ti minal khilqah wa tabi'ati salimah allati khalaqallahu an-nas 'alaiha. Jadi al-fitru di sini adalah fitrah. Fitrah itu kesucian, eh, penciptaan yang asal dari manusia yang memang Allah menciptakan manusia terhadap kesucian itu sendiri. Sehingga Idul Fitri berarti hari raya eh, bagaimana manusia itu sudah suci dari dosa dan perlu diketahui bahwa Ramadan sendiri itu dalam bahasa Arab dari Ramadan itu artinya istarokoh, terbakar. Jadi Ramadan itu puasa Ramadan puasa yang membakar. Membakar apa? Membakar dosa. Dosa-dosa manusia yang eh, apa? Yang telah lalu dibakar atau dihapus karena dia sudah sebulan penuh sudah berpuasa. Ini didasarkan kepada hadis Nabi man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi seseorang yang berpuasa Ramadan eh, didasari dengan keimanan dan keikhlasan kepada Allah,
maka dosanya yang telah lalu itu diampuni. Sehingga ketika 1 bulan penuh jihadun nafsi, berperang dengan nafsu, mengendalikan nafsu, maka pada 1 Syawal mereka sudah dosanya sudah lepas, semuanya sudah dihapus sehingga menjadi jiwa yang baru, mempunyai jiwa yang baru. Jadi bukan hanya bajunya yang baru, tapi bagaimana jiwa, mental, pemikirannya menjadi baru semua. Nah, itu ya. Mengapa? Karena ketika seseorang itu sudah dosanya sudah dihapus, maka akan ada jiwa, ada mental, pemikiran yang bersih. Karena itu sudah fitrah. Gitu. Nah, makanya ini ai annahu ada ilal fitratin naqiyah. Bahwa ketika sudah bulan Syawal itu, maka manusia itu akan kembali kepada fitrah yang suci. Makanya ada hadis ya, potongan hadisnya ketika man shamahu wa qamahu kharaja min dunubihi ka yaumi waladathu ummuhu. Jadi orang yang berpuasa ketika Ramadan di siang hari, di malam hari dia qiyamul lail dan itu dilakukan semuanya dengan maksimal dan ikhlas karena Allah, maka di kharaja min dunubihi dia akan keluar dari dosanya. Artinya ketika sudah 1 Syawal ini kayaumi waladatu ummuhu, seperti anak yang baru lahir yang tidak punya dosa. Ya. Ini bisa dikaitkan juga dengan zakatul fitri. Jadi ada Idul Fitri, kemudian zakatul fitri. Jadi ada hubungan di mana zakatul fitri itu disyariatkan, istilahnya dalam hadis Nabi dikatakan farada Rasulullah zakatul fitri tuhratan lis-shaim min al-lagwi wal rafas. Jadi zakat fitri itu disyariatkan, diwajibkan oleh Rasulullah sebagai penyucian diri terhadap orang yang berpuasa dari segala bentuk hal-hal yang sia-sia, apalagi maksiat dan rofas, perkataan-perkataan yang kotor dan sebagainya. Jadi zakat fitri berarti zakat untuk kesucian. Jadi ada Idul Fitri dengan makna fitrah tadi, maka ini ada makna korelasi makna. Ada 3 kata kunci dalam ayat ini yang melandasi tentang masalah eh, Idul Fitri. Jadi kalau kita kaji di kitab-kitab fikih, ulama itu ketika membahas tentang Idah nih, babul Idah ini, kalau Idul Fitri ya mengambil dari ayat ini. Kalau Idul Adha yaitu uh, inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika. Jadi fasalli li rabbika ini ulama mengatakan bahwa ini kewajiban disyariatkannya, bukan diwajibkan, disyariatkannya Idul Adha. Dalam ayat ini kan landasan untuk Idul Fitri. Ya, coba kita lihat bahwa di depan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhirih. Kemudian di akhir itu ada walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya. Jadi uh, ada puasa bulan Ramadan, ada bulan Ramadan, maaf, dalam konteks ini bulan Ramadan. Di situ diturunkan Al-Qur'an. Kemudian kalau apabila seseorang sudah melihat faman syahida minkum syahra falyasum, maka ketika sudah melihat hilal maka dia wajib berpuasa. Nah, nanti ketika sudah puasa 1 bulan, maka ayat ini dilanjutkan walitukmilul iddata, dan hendaknya mereka dan hendaknya kalian menyempurnakan hitungan daripada jumlah puasa Ramadan itu sendiri, bisa 29 atau 30 hari. Kemudian kalau sudah dihitung walitukabbirullah, kemudian kalian semuanya itu bertakbir. Dalam rangka apa? Wala'allakum tashkurun, dalam rangka kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah mendapatkan kemenangan spiritual
selama 1 bulan Ramadan. Jadi kita memerangi, mengendalikan nafsu selama bulan Ramadan. Kemudian pada 1 Syawalnya ini sudah kita memproklamirkan kemenangan, kemerdekaan kita dari pengaruh hawa nafsu. Jadi lebih pada bersyukur kepada Allah karena bisa selama 1 bulan kita apa bisa berpuasa, kemudian eh, dengan kita berbuka lagi maka itu sudah nikmat yang besar sekali, apalagi di situ ada syariat bagaimana sholat Idul Fitri mulai dari eh, apa dari sholatnya, khutbahnya dan amal-amal yang ada di sholat Idul Idul Fitri ini merupakan anugerah dari Allah sehingga perlu untuk disyukuri. Ya, ya, jadi dalam konteks wal itu data, wal itu kabiro takbir kan. Jadi eh, real di lapangan nanti maka dalam konteks ayat ini ya ulama itu kemudian ada eh, memperkuat ayat ini nanti dengan sumu dengan hadis Nabi yaitu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Uh, Kemudian dalam konteks kenegaraan kita, Kementerian Agama nanti akan ketika tanggal 29 itu biasanya eh, mengirimkan tim-tim untuk Ru'yatul Hilal. Dan untuk hari raya kali ini ya kita tetap menunggu pengumuman atau sidang isbat yang kemudian nanti ada diumumkan kapan kita berhari raya Idul Fitri. Apa hakikat daripada Idul Fitri itu sendiri? Jadi yang perlu kita renungi bersama bahwa kita dalam beridul fitri bukan karena baju baru, kemudian karena penampilan yang baru, bukan makanan yang bermacam-macam, tapi kita harus eh, apa ya, memikirkan lebih mendalam tentang apa kira-kira hakikatnya. Pertama, yang perlu kita apa pikirkan, kita renungkan bagaimana bahwa Idul Fitri itu merupakan eh, momentum untuk kembali kepada fitrah, kesucian jiwa. Artinya kemenangan jiwa ketika 1 bulan itu untuk tidak dikuasai oleh hawa nafsu, bahkan kita juga dijauhi oleh gangguan-gangguan setan. Sehingga dengan ini berarti hari raya kita bukan kemudian karena sudah 1 bulan berpuasa, kemudian mencurahkan semuanya dengan bentuk-bentuk yang kemaksiatan yang sering terjadi di kalangan kita, terutama para remaja. Jadi kita harus menjaga menjaga ke kemurnian daripada Ramadan di hari raya itu. Kalau kita sudah kembali kepada kesucian. Kemudian ini merupakan kemenangan spiritual. Kemenangan spiritual dalam berpuasa. Berpuasa itu kita mengendalikan hawa nafsu dalam bentuk makan dan minum dan sebagainya. Bahkan kalau tadi dikatakan dengan bagaimana kita menahan anggota badan dari bentuk kemaksiatan, ini merupakan kemenangan spiritual di selama yang prosesnya dilaksanakan ketika Ramadan, kemudian kemenangannya ada pada 1 Syawal sehingga kita bertakbir di situ karena tanda takbir itu biasanya kan ketika seorang itu bisa meraih sesuatu atau memenangkan sesuatu itu biasanya pakai takbir. Ada simbol solidaritas sosial melalui zakat fitrah. Itu kan itu ada unsur berbagi antara sesama. Kemudian ada momentum untuk introspeksi atau muhasabah untuk kita evaluasi diri lah di situ. Artinya ketika Syawal kita memang banyak muhasabah, terutama apakah eh, saya selama Ramadan itu berhasil menjadi alumni yang sukses, alumni yang berhasil atau tidak.
Itu bisa tandanya adalah bahwa pekerjaan-pekerjaan yang buruk sebelum Ramadan ternyata di bulan Syawal sudah tidak dikerjakan lagi karena sudah dilatih di training selama 1 bulan, sehingga kalau kemudian ada seseorang perilakunya lebih baik daripada sebelum Ramadan, jadi sesudah Ramadan lebih baik dari sebelum Ramadan, maka sudah menjadi pribadi yang muttaqin. Sehingga dalam ayat tadi dikatakan kutiba alaikumusiyam yang akhir la'allakum tattaqun. Jadi la'allakum tattaqun. La'alla itu dalam teori nahwu biasanya kan ditaraji untuk berharap, berharap dengan harapan yang harapan yang bisa diharapkan. Tapi ketika sudah di Al-Quran, maka la'alla itu terutama dalam konteks ini adalah ditahqiq. Jadi ketika kita kutiba alaikumusiyam itu dilaksanakan as-siyam yang sebenarnya hakikatus siyam, maka pasti kalian menjadi orang yang bertakwa. Sehingga di sini ada bagaimana Ramadan itu membentuk pribadi yang muttaqin, pribadi yang berintegritas. Eh, tentunya dalam eh, ibadah-ibadah yang dilakukan manusia itu sukses atau tidaknya, makbul atau tidaknya suatu ibadah itu bisa indikatornya sesudah beribadah ada perubahan perilaku. Ada perubahan perilaku. Seperti umumnya aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau dalam konteks ini la'allakum tattaqun. Jadi untuk menjadi muttaqin itu semua kebiasaan yang baik di selama 1 bulan itu kita tindak lanjuti pada bulan Syawal dan berikutnya. Di sini apa tindak lanjut Akademi Ramadan itu? Pertama, ya menjaga sholat wajib berjemaah. Sholat wajib berjemaah kalau di luar Ramadan itu memang kita banyak lalai. Tapi ketika sudah Ramadan ini ada spirit khusus, ada antusias khusus dari umat Islam untuk berjemaah bersama-sama dalam 5 waktunya. Kemudian mempertahankan salat malam, eh, qiyamul lail. Ya kalau di luar Ramadan kan tidak ada tarawih, cuman di tarawih itu kan ada witir. Jadi orang-orang yang tidak pernah witir ya dengan selama 1 bulan sudah witir maka dilanjutkan pada bulan Syawal. Apalagi bisa dengan tahajud ya, tahajudnya. Kemudian melanjutkan tilawatul Quran. Jadi kebiasaan membaca Al-Quran, menghatam Al-Quran di bulan Ramadan ini dilanjutkan pada bulan berikutnya. Apalagi memang Ramadan itu dikatakan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Artinya di sini memang bulan diturunkannya Al-Quran karena Al-Quran itu kan pada bulan Ramadan, maka pantas kita sebagai umat Islam untuk eh, aktif bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya, kemudian memahami dan sebagainya. Dan juga gemar terhadap kajian-kajian keislaman. Jadi di bulan Ramadan di masjid-masjid, mushola dan lembaga-lembaga pendidikan itu marak ya, marak dengan kegiatan-kegiatan keislaman dan bahkan kajian-kajian keislaman. Dengan setelah selesai Ramadan kita di bulan Syawalnya dan seterusnya, maka tetap kita konsis untuk selalu gemar mengkaji tentang keislaman. Karena seseorang itu akan menjadi orang yang baik ketika dia paham agama. Ada 2 hal tentang tafaqquh fiddin itu dalam hadis dikatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqqih fiddin. Seseorang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, maka dia diberikan pengertian agama. Bahkan Nabi Muhammad itu juga berdoa kepada Ibnu Abbas dengan doa Allahumma faqihhu fid din
wa'allimhu ta'wil. Jadi faqihu fiddin. Dalam ayat suatu ayat dikatakan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan memberikan pemahaman. Hikmah ini ada yang menafsirkan al-fahmu fid din, ada fahmu fil Quran. Jadi ada intinya paham agama. Karena seseorang akan selamat ketika dia paham agama dan bisa mengamalkannya. Kalau tidak paham agama, sulit ya, sulit untuk menjadi orang yang baik. Kemudian mempertahankan kedermawanan karena di bulan Ramadan kita banyak berbagi tadi, eh, pengendalian lisan dan semua anggota badan dari dosa, dari kemaksiatan. Jadi kebiasaan yang sudah dilaksanakan kita menahan dari pekerjaan-pekerjaan dosa ghibah, kemudian dusta dan sebagainya atau sumpah palsu dan sebagainya ini kita implementasikan juga di bulan Syawal dan seterusnya. Ini kan tindak lanjut yang harus kita kita perhatikan. Kemudian merawat silaturahmi. Kemudian istiqomah. Ya, kita tetap pada jalur-jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan tentang masalah apa Idul Fitri. Semoga bermanfaat. Syukran ala kulli istimam wa afwan min kulli nuqsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.